Nah, adapun untuk kegiatan yang menggunakan dana pinjaman tunda dulu lah kepastiannya. Kan memerintahkan untuk maju ya bismillah begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nindya di acara podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Pada kesempatan yang di pagi cerah ini, saya ditemani oleh salah satu politikus dari Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Gembong Rudiansyah Sumedi. Iya, Pak ya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Iya, Pak, ini saya mau ngobrol-ngobrol santai aja ya, Pak ya. Siap. Ini kan Bapak itu sebelumnya ada di Partai PKS ya, Pak ya, sampai saat ini juga. Iya, alhamdulillah. Iya, sebelumnya juga pernah menjabat di Ketua Ketua DPRD DPRD Kabupaten Serang ya, Pak ya. Ya. Bisa tolong diceritakan nggak sih, Pak, bagaimana perjalanan karir Bapak bisa menjadi seorang politikus? Karena kan sebelumnya yang saya tahu juga Bapak itu salah satu karyawan ya, Pak ya, pernah jadi karyawan ya. Iya, saya karyawan di PT Asahi Mas Chemical awalnya dulu masuk 96 ya. Kemudian 2009 berarti 13 tahun lah saya berkarir di PT Asahi Mas Chemical. Saya kebetulan dapat waktu itu di Kabupaten Serang dari Dapil Kabupaten Serang 2 ya, dan menjadi wakil ketua DPRD waktu itu. Itu periode pertama 2009 sampai 2014. 2014 saya terpilih lagi jadi anggota dewan dan masih juga menduduki wakil ketua DPRD sampai 2019. Nah, kemarin saya diminta oleh partai untuk masuk ke DPRD provinsi dan alhamdulillah dapat, dan ya sekarang saya sebagai ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten. Iya, sekarang juga menjabat sebagai ketua DPW PKS ya, Pak ya. Alhamdulillah. Itu bagaimana Pak bisa terpilih sebagai ketua DPW PKS? Ya, kalau saya sih mengalir aja ya. Jadi apa yang menjadi tugas-tugas saya di partai selama ini, saya berupaya untuk melaksanakan sebaik mungkin. Ya, itu saja kuncinya. Pokoknya apa yang diperintahkan oleh pimpinan partai kita coba jalankan secara amanah begitu, dan kita juga melakukan kegiatan-kegiatan advokasi di masyarakat. Ya itu saja, mungkin ya pimpinan partai mungkin melihat ada sesuatu mungkin kan. Ya saya sih tidak pernah bermimpi menjadi tidak pernah bermimpi jadi pimpinan partai, tidak pernah bermimpi jadi politisi karena memang background saya dulu dari teknik kimia ya. Bapak dari teknik kimia. Teknik kimia UI waktu itu lulus 94. Ya begitu saja mengalir, ada reformasi kan. Ada partai yang menurut saya waktu itu kayaknya nih bisa kita tahu sendirilah waktu sebelum reformasi itu kan pemerintahan Pak Harto seperti apa. Ya ada partai yang menawarkan ini, saya pikir boleh juga nih gitu. Iya. Berarti dari sejak muda udah terjun di dunia politik ya Pak? Ya dari mahasiswa lah. Dari saya mahasiswa memang senang berorganisasi gitu. Pak Gembong ini kan terkenal sebagai sosok yang santai dan tenang ya Pak ya. Iya. Benar nggak sih Pak? Mungkin orang melihatnya begitu. Ya ketika melihat permasalahan tidak gerusu ya, tidak terburu-buru gitu. Ya dinikmati saja gitu ya. Iya. Seperti saya di partai pun rasanya saya biasa saja lah, mengalir aja gitu. Ya mungkin untuk kan likuli zamanu rijaluha begitu ya. Setiap zaman, setiap masa itu ada rijalnya, ada tokohnya begitu. Iya. Mungkin di masa sekarang partai ini butuh sosok kepemimpinan yang tipikal seperti saya, mungkin seperti itu. Sehingga di kepengurusan sekarang ya saya diamanahkan untuk menjadi ketua DPW gitu Mbak. Pak, bisa tolong diceritakan nggak sih Pak tugasnya di Komisi 3 itu seperti apa aja, membidangi apa saja? Kalau Komisi 3 ini memang bidang yang mengkhususkan, memfokuskan terutama ya
masalah keuangan daerah dan termasuk di dalamnya adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah. Tapi memang ada tambahannya itu dinas pariwisata ya. Nah itu jadi yang menjadi mitra kami itu dari Bapenda, kemudian BPKAD ya aset dan keuangan daerah, kemudian juga ada terkait dengan penanaman modal, dinas penanaman modal dan perizinan satu pintu. Ditambah termasuk di dalamnya adalah BUMD. Kenapa BUMD? Karena dari BUMD inilah yang menghasilkan devisa atau bukan devisa ya, istilahnya dividen ya, dividen untuk pemerintah daerah. Iya. Gitu. Terkait keuangan daerah nih Pak, ya. Ini kan provinsi ini kan masih bergantung dengan pinjaman SMI tuh, yang dikabarkan akan meminjam dana dari PT SMI. Ya. Nah itu bagaimana Pak? Jadi memang terkait dengan pinjaman dari pusat, ini kan memang salah satu upaya pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah untuk bisa menggenjot pembangunan di daerah ya, karena ada dampak Covid. Kita ketahui memang dampak Covid ini kan luar biasa ya. Pendapatan kita saja ya boleh dikatakan turun sampai 20%-nya ya dari semula, sehingga memang ketika ada tawaran dari pemerintah pusat, ya pemerintah provinsi pada waktu itu meminta masukan dari DPRD bagaimana nih terkait pinjaman. Ya, nah ketika itu pemerintah provinsi sampaikan bahwa pinjaman ini tanpa bunga begitu kan, ya hanya ada istilahnya operasional cost lah gitu administrasinya lah gitu ya. Nah karena memang ini pemerintah provinsi ini membutuhkan dana pembangunan ya, percepatan pembangunan akibat Covid ini, ya DPRD sih tidak menolak dan juga memang tidak terlalu ini gitu ya, tidak terlalu menggebu-gebu harus begitu, karena ini juga kewenangan provinsi. Ya akhirnya ya kita terimalah usulan itu, oke lah, silahkan kalau memang Pemprov mau meminjam dana itu gitu ya. Nah kemudian dalam perjalanannya ini APBD sudah diketok waktu itu, angkanya juga sudah keluar ya kan. Nah tiba-tiba ada informasi bahwa pemerintah pusat itu infonya akan mengenakan bunga terhadap dana pinjaman ini. Nah kan kalau ingin mengenakan dana ke pinjaman ini tidak ada angkanya, tidak ada posnya di APBD. Masa APBD yang sudah diketok harus direvisi lagi ya kan? Nah akhirnya kita sampaikan ke Pak Gubernur ya lewat media kan, teman-teman wartawan juga tanya. Saya bilang kalau memang ini harus menganggarkan anggaran bunga untuk membayar pinjaman, dari mana? Sementara APBD sudah diketok dan nggak mungkin kita, ini kan perda, ya kan? Tidak mungkin kita akan mengkhianati perda yang sudah kita buat sendiri, masalah nanti jadinya, gitu kan? Nah, ya rupanya mungkin Pak Gubernur juga menyadari kan. Nah, terakhir info kemarin kalau tidak salah Pak Gubernur juga mungkin tidak akan melanjutkan proyek-proyek ataupun kegiatan yang dibiayai oleh dana pinjaman. Dan itu juga sesuai dengan usulan kita bahwa kalau mau aman ya begitu, sabar aja dulu gitu kan. Kita gunakan saja dana yang berasal dari kemampuan daerah kita sendiri gitu ya. Kita gunakan untuk kegiatan kita. Nah, adapun untuk kegiatan yang menggunakan dana pinjaman tunda dulu lah kepastiannya. Kan katanya Pak Gubernur juga meminta kepada pemerintah pusat kan untuk mau melanjutkan dengan tanpa bunga. Nah, kita nggak tahu nih apakah pemerintah pusat akan setuju atau tidak. Nah, ini yang belum ada jawabannya sampai sekarang. Sampai gitu. sekarang belum ada jawabannya ya Pak? Ya, betul. Itu kalau boleh tahu Pak, APBD itu turunnya sampai berapa sih? Tadi kan Bapak bilang 20% ya, yang semula berapa tuh Pak?
Dari pendapatan asli daerah ya, yang selama ini, yang sebelumnya kita itu 8 triliun, itu turun sampai dengan 6 triliun, 6 sekian triliun lebih lah. Artinya jauh banget gitu, jauh banget. Ya. Ini akibat ya COVID ya, mungkin orang yang selama ini kemampuan membayar pajak kendaraannya tinggi ataupun pajak-pajak lainnya ya, dengan adanya COVID ya, mungkin ada yang di PHK, kemudian pabriknya ada yang bermasalah dan sebagainya, ya sangat berdampak begitu. Iya. Oke, baik Pak. Ini obrolannya makin seru ya Pak ya. Makin seru. Saya juga penasaran nih, masih mau tanya-tanya lagi Pak. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Pak setelah yang satu ini. Siap. Ya. Masih dengan saya Nindya di acara podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten, masih bersama dengan Pak Gembong. Pak, tadi kan kita udah bahas banyak nih Pak tentang DBHP, terus permasalahan Bank Banten, sampai ke pinjaman PTSMI juga ya Pak ya. Ini kan tadi seperti yang Bapak bilang, itu bakal berpengaruh pada pembangunan infrastruktur tentunya. Bisa disebutkan nggak Pak, infrastruktur yang kira-kira menjadi prioritas dari DPRD Provinsi Banten itu apa dulu sih Pak yang bakal dibangun dari dana yang bukan pinjaman? Oh, yang bukan pinjaman. Ya. Kalau yang bukan pinjaman sih ya mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang memang bukannya kegiatan yang bombastis itu, tapi memang kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Seperti jalan-jalan provinsi yang memang menjadi PR-nya Pak WH Andika, ini kan harus diselesaikan di periode ini. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat lah istilahnya. Itu sih mudah-mudahan tidak terlalu berpengaruh ya. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang cukup besar ya, seperti kegiatan sport center, kemudian untuk di bidang kesehatan gitu ya, untuk supporting COVID juga, kemudian juga untuk pembangunan sekolah-sekolah yang butuh lahan segala macam, nah itu mungkin yang rada tertunda itu. Iya. Gitu. Provinsi Banten ini kan punya BUMD ya Pak ya. Bisa disebutkan nggak Pak BUMD-nya apa saja, terus peluangnya untuk DPRD itu seperti apa sih? Jadi BUMD yang kita punya saat ini itu 3 ya. Yang pertama adalah BGD, yang kedua adalah Jamkrida, dan yang ketiga baru kemarin itu BUMD Agrobisnis Mandiri, PT ABM ya. Nah itu yang baru terbentuk lah kira-kira begitu ya. Adapun kalau untuk Bank Banten ya memang belum diinikan sebagai BUMD ya, karena memang dia itu anak perusahaannya BGD ya. Tapi memang ke depan sih kita berharap bahwa Bank Banten ini memang menjadi BUMD yang terpisah lah, artinya mandiri, jadi BUMD sendiri. Nah dari 3 itu ya, BGD, kemudian Jamkrida, dan terakhir PT ABM ya, Agrobisnis Mandiri. Ini untuk BGD ini memang sejak awal dibentuknya ini banyak masalah ya. Sampai kan kita tahu kemarin juga banyak beberapa mantan direkturnya yang akhirnya menjadi tersangka begitu ya, dan lainnya sudah divonis juga kalau tidak salah. Nah dari BGD yang masih menghasilkan profitnya itu dari kegiatan di bandara. Jadi di bandara itu ada semacam untuk transporter begitu ya. Nah itu dikelola oleh BGD, walaupun memang tidak BGD sendiri, tapi dia bekerja sama dengan pihak ketiga. Ya adalah pemasukannya, cuma memang ya masih kecil lah ya pemasukannya. Nah,
3 sampai 4 miliar lah setahun. Tapi itu memberi keuntungan ke provinsi nggak Pak? Ada. Kita tetap meminta kepada BGD seberapapun yang itu tetap masuk sebagai dividen. Ada ya, cuma istilahnya dari modal yang kita serahkan dengan pendapatan jauh banget. Jauh ya Pak ya? Masih jauh. Itu modalnya berapa Pak? Itu dulu sekitar kalau untuk BGD sendiri gitu ya sekitar 15 miliar apa 60 miliar, saya kurang begitu ingat ya, karena itu udah lama tuh waktu itu. Nah sementara ya pemasukannya masih jauh lah gitu ya. Kemudian yang kedua untuk jam kerida ya. Nah kalau untuk jam kerida ini ya istilahnya walaupun modal yang diberikan itu tidak terlalu besar begitu, tapi ya setiap tahun sudah memberikan keuntungan ke kita ya jam kerida. Makanya dalam pertemuan yang terakhir memang mengharapkan agar mereka untuk disupport lagi ininya modalnya begitu kan. Saya bilang ya coba saja disiapkan planningnya, rencananya, proposalnya seperti apa, nanti kita bahas dengan Dewan. Kemudian yang ketiga adalah PT ABM Agrobisnis Mandiri yang baru dibentuk ya. Nah itu untuk PT ABM ini kita menganggarkan 75 miliar yang sudah rencana siap digelontorkan ya. Yang pertama 10 miliar dan 65 miliar ini di periode tahun anggaran 2021 ini. Nah untuk yang 10 miliar itu kita sudah serahkan oleh Pemprov kemarin di akhir Desember. Nah kita berharap yang sisanya yang 65 ini juga harusnya sudah diserahkan nih, harusnya begitu. Saya juga belum ada komunikasi lagi dengan PT ABM gitu ya, karena memang bagaimana PT ABM ini akan bisa bergerak kalau memang modalnya tidak ada. Sementara nih modal sangat dibutuhkan nih ya. Kan pesannya Pak Gubernur, jangan sampai ada beras Banten yang keluar dari Banten. Betul. Tahapan pertama ini bagaimana nih kan sebentar lagi akan ada panen raya nih. Panen rayanya sudah selesai Pak. Oh sudah selesai, udah selesai malah ya. Waduh. Nah itu harusnya kan sudah dibeli itu gabahnya itu, ya kan? Walaupun memang sekarang belum punya penggilingan. Kan rencananya tahap awalnya mereka akan buat RMU ya, Rice Milling Unit. Jadi gabah yang sudah dibeli oleh PT ABM nanti digiling dan akan dijual gitu. Dari Komisi 3 sendiri nih Pak, tadi kan terkait PT ABM itu ya Pak ya, itu kan bergerak di bidang pertanian ya Pak ya? Pangan, pertanian, perikanan, terus peternakan juga. Untuk masalah impor beras nih Pak, isu impor beras itu menurut pandangan Pak Gembong seperti apa sih? Terkait BUMD-nya ini juga kan? Mestinya gitu ya, dengan kondisi produksi beras yang melimpah begitu saat ini tidak perlu pemerintah harus mengimpor begitu. Ini memang kendala saya perhatikan nih di pemerintah pusat. Jadi antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Indak gitu ya, ini nggak matching begitu ya. Kementerian Pertanian mengharapkan udah swasembada ini tidak perlu impor, tapi entah kenapa itu Kementerian Perdagangannya ada mau rencana impor beras ya. Kita sih kalau bicara Banten misalkan ya, rasanya cukup lah untuk di Banten nih udah swasembada gitu kan. Nah tinggal bagaimana nih ke depan kita harus betul-betul mengemas BUMD itu betul-betul terasa manfaatnya buat para petani, nelayan, peternak begitu. Ya jangan sampai keberadaan BUMD agrobisnis ini justru tidak mensupport para petani, nelayan, peternak begitu ya, justru akan menimbulkan oligarki baru begitu. Kita tidak ingin begitu. Jadi sejak awal kita sudah pesankan kepada direksi PT ABM ini, ayo keberadaan PT ABM ini harus betul-betul manfaatnya dirasakan oleh para petani, ya, peternak, nelayan. Coba bayangkan panen raya tahun lalu, itu justru petani itu bingung mau menjual gabah. Kenapa? Karena
gabah yang yang akan dibeli mau dibeli tapi dengan harga rendah. Oh, iya. Gimana dia akan balik modal, pupuknya perlu dana, ya kan, bibitnya perlu dana, sementara ketika sudah panen harganya jatuh. Waduh, kasihan sekali, saya sedih banget itu ngeliat Sampai kondisi saat ini petani. gabahnya juga masih Betul, turun, Pak. Saya dengar-dengar itu dari para petani. Iya, ini kewajiban pemerintah ini bagaimana agar petani ini bisa sejahtera. Kan sebagian besar penduduk kita tinggalnya di pedesaan. Iya. Kalau petani, peternak, nelayan sejahtera, insya Allah masyarakat Banten juga sejahtera. Iya, betul ya, Pak. Iya. Oh, Pak, tadi kan Bapak juga cerita nih, Komisi 3 itu membidangi pariwisata juga ya, Pak? Iya. Itu pariwisata di Banten bagaimana, Pak, sampai saat ini? Jadi memang kalau kita bicara pariwisata di Banten, memang beberapa kali saya sampaikan, Dinas Pariwisata ini seolah-olah menjadi pelengkap saja di Banten begitu. Padahal kalau kita melihat potensi pariwisata di Banten luar biasa begitu kan. Nah, tinggal bagaimana kemampuan pemerintah provinsi, ya dalam hal Dinas Pariwisata gitu, untuk bisa terus mempromosikan begitu kan. Kemudian juga kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ketika berkunjung ke tempat-tempat wisata di Banten ini mereka akan terpuaskan gitu kan. Kita dari Komisi 3 juga berharap jangan sampai kasus-kasus seperti orang makan di warung kemudian tiba-tiba harganya ditembak. Kan ada tuh beberapa waktu yang lalu ya kan. Iya. Makan di mana, di tempat wisata seperti yang terjadi di Anyar, Pak. Di Anyar ya kan, makan di sana ternyata mereka kecewa. Nah, ini bahaya nih, mereka upload saja di media sosial, udah berantakan, citra yang sudah dibangun akan rusak hanya gara-gara seperti ini. Nah, ini juga mesti betul-betul diperbaiki begitu ya. Ya insya Allah sih kita dari Komisi 3 komitmen ya dengan Dinas Pariwisata sepanjang itu bisa memberikan leverage ya, daya ungkit untuk meningkatkan wisatawan, ayo kita sama-sama support gitu ya dari sisi anggaran. Sama-sama membangun Banten lewat pariwisata ya, Pak ya. Iya. Pak Gembong, nih saya penasaran nih, ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol yang serius kan. Saya mau tanya nih Pak, ada nggak sih Pak kemungkinan bakal maju di pilkada tahun depan, Pak? Ya. Karena melihat profilnya Pak Gembong ini kayaknya PKS sangat mengagungkan Bapak sekali. Masya Allah. Kalau saya sih ya jalankan sajalah apa menjadi instruksi partai gitu. Kalau memang suatu saat partai membutuhkan atau mungkin ya kenapa tidak begitu ya. Buat kita ini ya contohlah kemarin ketua PKS yang sebelum saya Pak Sanuji, kita juga pernah bermimpi menjadi wakil wali kota Cilegon kan gitu. Tapi ketika partai menunjuk harus jalan ya begitulah kira-kira. Nah, jadi kalau buat kami di PKS ketika partai sudah memutuskan untuk memerintahkan untuk maju ya bismillah begitu ya. Kita sih ya jalani sajalah. Ini yang penting apa yang diamanahkan ke kita upayakan sebaik-baiknya kita jalankan begitu. Berarti ada kemungkinan untuk maju ya Pak ya di pilkada ini. Ya kita lihat kondisi nanti ya. Oke Pak Gembong, terima kasih banyak untuk waktunya. Tadi udah ngobrol banyak sekali ya Pak ya, mulai dari profil perjalanan karirnya Bapak, terus mitra apa saja nih dibidangin oleh Komisi 3, terus apa lagi ya permasalahan yang ada di Provinsi Banten lah Pak ya, khususnya masalah keuangan Provinsi Banten nih seperti apa sih kayak gitu kan. Terus tadi juga sempat menyinggung tentang Bapak akan maju di pilkada atau tidak. Masih kan lama 2024 kan? Pilkada sebentar lagi nih Pak. Iya, persiapannya sudah mulai dari sekarang. Iya, terus tadi kita juga sempat sedikit membahas pariwisata ya. Pariwisata yang ada di Provinsi Banten ini kan sangat mempunyai potensi sekali itu Pak. Betul. Cuma kurang adanya publikasi mungkin kan. Iya. Saya terima kasih Pak untuk waktunya. Jangan kapok Pak. Siap. Insya Allah.
Oke, Sobat Banten News, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Gembong Rudiansa Sumedi dari Komisi 3 DPRD Provinsi Banten dan selaku Ketua DPW PKS Provinsi Banten ya Pak ya. Iya, iya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Oke. Masih dengan saya Nindya di acara podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten, masih bersama dengan Pak Gembong. Pak, tadi kan kita udah bahas banyak nih Pak tentang DBHP, terus permasalahan Bank Banten, sampai ke pinjaman PTSMI juga ya Pak ya. Ini kan tadi seperti yang Bapak bilang, itu bakal berpengaruh pada pembangunan infrastruktur tentunya. Bisa disebutkan nggak Pak, infrastruktur yang kira-kira menjadi prioritas dari DPRD Provinsi Banten itu apa dulu sih Pak yang bakal dibangun dari dana yang bukan pinjaman? Oh, yang bukan pinjaman. Ya. Kalau yang bukan pinjaman sih ya mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang memang bukannya kegiatan yang bombastis itu, tapi memang kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Seperti jalan-jalan provinsi yang memang menjadi PR-nya Pak WH Andika, ini kan harus diselesaikan di periode ini. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat lah istilahnya. Itu sih mudah-mudahan tidak terlalu berpengaruh ya. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang cukup besar ya, seperti kegiatan sport center, kemudian untuk di bidang kesehatan gitu ya, untuk supporting COVID juga, kemudian juga untuk pembangunan sekolah-sekolah yang butuh lahan segala macam, nah itu mungkin yang rada tertunda itu. Iya. Gitu. Provinsi Banten ini kan punya BUMD ya Pak ya. Iya. Bisa disebutkan nggak Pak BUMD-nya apa saja, terus peluangnya untuk DPRD itu seperti apa sih? Iya. Jadi BUMD yang kita punya saat ini itu 3 ya. Iya. Yang pertama adalah BGD, yang kedua adalah Jamkrida, dan yang ketiga baru kemarin itu BUMD Agrobisnis Mandiri, PT ABM ya. Nah itu yang baru terbentuk lah kira-kira begitu ya. Adapun kalau untuk Bank Banten ya memang belum diinikan sebagai BUMD ya, karena memang dia itu anak perusahaannya BGD ya. Tapi memang ke depan sih kita berharap bahwa Bank Banten ini memang menjadi BUMD yang terpisah lah, artinya mandiri, jadi BUMD sendiri. Nah dari 3 itu ya, BGD, kemudian Jamkrida, dan terakhir PT ABM ya, Agrobisnis Mandiri. Ini untuk BGD ini memang sejak awal dibentuknya ini banyak masalah ya. Sampai kan kita tahu kemarin juga banyak beberapa mantan direkturnya yang akhirnya menjadi tersangka begitu ya, dan lainnya sudah divonis juga kalau tidak salah. Nah dari BGD yang masih menghasilkan profitnya itu dari kegiatan di bandara. Jadi di bandara itu ada semacam untuk transporter begitu ya. Nah itu dikelola oleh BGD, walaupun memang tidak BGD sendiri, tapi dia bekerja sama dengan pihak ketiga. Ya adalah pemasukannya, cuma memang ya masih kecil lah ya pemasukannya, ada 3 sampai 4 miliar lah setahun. Tapi itu memberi keuntungan ke provinsi nggak Pak? Ada. Kita tetap meminta kepada BGD seberapapun yang itu tetap masuk sebagai dividen. Ada ya, cuma istilahnya dari modal yang kita serahkan dengan pendapatan jauh banget. Jauh ya Pak ya? Masih jauh. Itu modalnya berapa Pak?
Itu dulu sekitar kalau untuk BGD sendiri gitu ya, sekitar 15 miliar apa 60 miliar, saya kurang begitu ingat ya, karena itu udah lama tuh waktu itu. Nah sementara ya pemasukannya masih jauh lah gitu ya. Kemudian yang kedua untuk jam kerida ya. Nah kalau untuk jam kerida ini ya istilahnya walaupun modal yang diberikan itu tidak terlalu besar begitu, tapi ya setiap tahun sudah memberikan keuntungan ke kita ya jam kerida. Makanya dalam pertemuan yang terakhir memang mengharapkan agar mereka untuk disupport lagi ininya modalnya begitu kan. Saya bilang ya coba saja disiapkan planningnya, rencananya, proposalnya seperti apa, nanti kita bahas dengan Dewan. Kemudian yang ketiga adalah PT ABM, Agrobisnis Mandiri yang baru dibentuk ya. Nah itu untuk PT ABM ini kita menganggarkan 75 miliar yang sudah rencana siap digelontorkan ya. Yang pertama 10 miliar dan 65 miliar ini di periode tahun anggaran 2021 ini. Nah untuk yang 10 miliar itu kita sudah serahkan oleh Pemprov kemarin di akhir Desember. Nah kita berharap yang sisanya yang 65 ini juga harusnya sudah diserahkan nih, harusnya begitu. Saya juga belum ada komunikasi lagi dengan PT ABM gitu ya, karena memang bagaimana PT ABM ini akan bisa bergerak kalau memang modalnya tidak ada. Sementara nih modal sangat dibutuhkan nih ya. Kan pesannya Pak Gubernur, jangan sampai ada beras Banten yang keluar dari Banten. Betul. Tahapan pertama ini bagaimana nih kan sebentar lagi akan ada panen raya nih. Panen rayanya sudah selesai Pak. Oh sudah selesai, udah selesai malah ya. Waduh. Nah itu harusnya kan sudah dibeli itu gabahnya itu, ya kan? Walaupun memang sekarang belum punya penggilingan. Kan rencananya tahap awalnya mereka akan buat RMU ya, Rice Milling Unit. Jadi gabah yang sudah dibeli oleh PT ABM nanti digiling dan akan dijual gitu. Begitu. Dari Komisi 3 sendiri nih Pak, tadi kan terkait PT ABM itu ya Pak ya, itu kan bergerak di bidang pertanian ya Pak ya? Pangan, pertanian, perikanan, terus peternakan juga. Untuk masalah impor beras nih Pak, isu impor beras itu menurut pandangan Pak Gembong seperti apa sih terkait BUMD-nya ini juga kan? Mestinya gitu ya, dengan kondisi produksi beras yang melimpah begitu saat ini tidak perlu pemerintah harus mengimpor begitu. Ini memang kendala saya perhatikan nih di pemerintah pusat. Jadi antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Indak gitu ya, ini nggak matching begitu ya. Kementerian Pertanian mengharapkan udah swasembada ini tidak perlu impor, tapi entah kenapa itu Kementerian Perdagangannya ada mau rencana impor beras ini. Kita sih kalau bicara Banten misalkan ya, rasanya cukup lah untuk di Banten nih udah swasembada gitu kan. Nah tinggal bagaimana nih ke depan kita harus betul-betul mengemas BUMD itu betul-betul terasa manfaatnya buat para petani, nelayan, peternak begitu. Ya jangan sampai keberadaan BUMD agrobisnis ini justru tidak mensupport para petani, nelayan, peternak begitu ya, justru akan menimbulkan oligarki baru begitu. Kita tidak ingin begitu. Jadi sejak awal kita sudah pesankan kepada direksi PT ABM ini, ayo keberadaan PT ABM ini harus betul-betul manfaatnya dirasakan oleh para petani, ya, peternak, nelayan. Coba bayangkan panen raya tahun lalu itu justru petani itu bingung mau menjual gabah. Kenapa? Karena gabah yang yang akan dibeli mau dibeli tapi dengan harga rendah. Gimana dia akan balik modal, pupuknya perlu dana, ya kan, bibitnya perlu dana. Sementara ketika
sudah panen harganya jatuh. Waduh, kasihan sekali, saya sedih banget itu ngeliat Sampai kondisi saat ini petani. gabahnya juga masih Betul, turun Pak. Saya dengar-dengar itu dari para petani. Iya, inilah ini kewajiban pemerintah ini bagaimana agar petani ini bisa sejahtera. Kan betul. sebagian besar penduduk kita tinggalnya di pedesaan. Iya. Kalau petani, peternak, nelayan sejahtera, insya Allah masyarakat Banten juga sejahtera. Iya betul ya Pak. Iya. Oh Pak, tadi kan Bapak juga cerita nih Komisi 3 itu membidangi pariwisata juga ya Pak ya? Iya. Itu pariwisata di Banten bagaimana Pak sampai saat ini? Jadi memang kalau kita bicara pariwisata di Banten, memang beberapa kali saya sampaikan Dinas Pariwisata ini seolah-olah menjadi pelengkap saja di Banten begitu. Padahal kalau kita melihat potensi pariwisata di Banten luar biasa begitu kan. Nah, tinggal bagaimana kemampuan pemerintah provinsi ya dalam hal Dinas Pariwisata gitu untuk bisa terus mempromosikan begitu kan. Kemudian juga kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ketika berkunjung ke tempat-tempat wisata di Banten ini mereka akan terpuaskan gitu kan. Kita dari Komisi 3 juga berharap jangan sampai kasus-kasus seperti orang makan di warung kemudian tiba-tiba harganya ditembak. Kan ada tuh beberapa waktu yang lalu ya kan. Makan di mana di tempat wisata seperti yang terjadi di Anyar Pak. Di Anyar ya kan. Kali. Makan di sana ternyata mereka kecewa. Nah, ini bahaya nih. Mereka upload saja di media sosial udah berantakan, citra yang sudah dibangun akan rusak hanya gara-gara seperti ini. Nah, ini juga mesti betul-betul diperbaiki begitu ya. Ya insya Allah sih kita dari Komisi 3 komitmen ya dengan Dinas Pariwisata sepanjang itu bisa memberikan leverage ya daya ungkit untuk meningkatkan wisatawan, ayo kita sama-sama support gitu ya dari sisi anggaran. Sama-sama membangun Banten lewat pariwisata ya Pak ya. Iya. Pak Gembong, nih saya penasaran nih. Ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol yang serius kan? Saya mau tanya nih Pak, ada nggak sih Pak kemungkinan bakal maju di pilkada tahun depan Pak? Ya. Karena melihat profilnya Pak Gembong ini kayaknya PKS sangat mengagungkan Bapak sekali. Masya Allah. Kalau saya sih ya menjalankan sajalah apa menjadi instruksi partai gitu. Kalau memang suatu saat partai membutuhkan atau mungkin ya kenapa tidak begitu ya. Buat kita ini ya contohlah kemarin ketua PKS yang sebelum saya Pak Sanuji, kita juga pernah bermimpi menjadi wakil wali kota Cilegon kan gitu. Tapi ketika partai menunjuk harus jalan ya begitulah kira-kira. Nah, jadi kalau buat kami di PKS ketika partai sudah memutuskan untuk memerintahkan untuk maju ya bismillah begitu ya. Kita sih ya jalani sajalah. Ini yang penting apa yang diamanahkan ke kita upayakan sebaik-baiknya kita jalankan begitu. Berarti ada kemungkinan untuk maju ya Pak ya di pilkada ini. Ya kita lihat kondisi nanti ya. Oke Pak Gembong, terima kasih banyak untuk waktunya. Tadi udah ngobrol banyak sekali ya Pak ya, mulai dari profil perjalanan karirnya Bapak, terus mitra apa saja nih dibidangin oleh Komisi 3, terus apa lagi ya permasalahan yang ada di Provinsi Banten lah Pak ya, khususnya masalah keuangan Provinsi Banten nih seperti apa sih kayak gitu kan. Terus tadi juga sempat menyinggung tentang Bapak akan maju di pilkada atau tidak. Masih lama 2024 kan? Pilkada sebentar lagi nih Pak. Iya persiapannya sudah mulai dari sekarang. Iya, terus tadi kita juga sempat sedikit membahas pariwisata ya. Pariwisata yang ada di Provinsi Banten ini kan sangat mempunyai potensi sekali itu Pak. Betul. Cuma kurang adanya publikasi mungkin kan. Iya. Saya terima kasih Pak untuk waktunya. Jangan kapok Pak. Siap. Insya Allah. Oke, Sobat Banten News, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Gembong Rudiansa Sumedi dari Komisi 3 DPRD Provinsi Banten dan selaku Ketua DPW PKS Provinsi Banten ya Pak ya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya.
Jangan lupa like and subscribe.